Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Mufidah, peserta Latsar CPNS Angkatan 18 tahun 2021. Pada hari ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pejabat publik di UPTD Puskesmas Batur II. Nah, beliau adalah Ibu Muskodimah yang lahir pada tanggal 15 Mei 1972 dan beralamat di Kejajar Wonosobo. Beliau ini merupakan seorang bidan sekaligus seorang kasubag tata usaha di Puskesmas Batur II. Beliau mulai mengabdi sebagai bidan di Puskesmas Batur II sejak tanggal 1 November 1997. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2015 beliau dilantik sebagai kasubag tata usaha di Puskesmas Batur II. Ya, selamat pagi Ibu Muskodimah. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar ASN yang biasa kita kenal dengan sebutan aneka, yaitu ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, juga anti korupsi. Nah, hambatan apa saja yang Ibu pernah rasakan selama Ibu menerapkan nilai-nilai aneka tersebut di tempat kerja, Bu? Ya Mbak, terima kasih. Untuk awal, untuk akuntabilitas, nasionalisme itu kita sosialisasikan ke semua petugas, itu kita sosialisasikan, di mana ada tugas dan tanggung jawab dari masing-masing petugas, termasuk juga bagaimana kewajiban dari ASN termasuk larangannya. Tetapi karena kita itu yang namanya pegawai atau petugas itu kan banyak orang, banyak sifat, kemudian juga beraneka ragam juga. Sebagai manusia itu kan tentunya juga beraneka ragam. Nah, itu tentunya juga mereka juga punya sifat masing-masing. Ada yang mereka memang penerapannya bagus, ada yang menengah, ada juga yang memang mereka juga tidak bisa menerapkan, dan itu sebatas hanya karena motivasi dari masing-masing. Kalau masalah sosialisasi kita juga sudah sampaikan, tetapi itu adalah kembali kepada diri masing-masing. Yang bagus juga banyak, tetapi juga ada personal yang tidak melaksanakan dengan maksimal, juga itu juga ada, karena memang itu sifat dari manusianya itu sendiri. Ya Bu, kemudian apakah sudah ditemukan solusi ataukah ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang Ibu rasakan tersebut? Jadi kita itu juga memang kita harus pendekatannya itu pendekatan secara humanisnya ya. Jadi bisa jadi mengapa sih si A kok tidak bisa melaksanakan dengan baik sebagai ASN, itu dia tidak bisa, misalnya tidak bisa melaksanakan dengan baik. Ini kita juga sebagai atasan itu juga harus bisa mengkaji sebenarnya ada permasalahan apa, sehingga sebagai contoh aja misalnya mentaati jam kerja itu kenapa sih ada yang bisa berangkat disiplin pagi, tetapi ada yang dia juga kadang berangkatnya siang, pulangnya pagi. Nah, itu kita juga harus kaji ke situ, sebenarnya ada permasalahan apa. Bisa ternyata juga ada yang permasalahannya karena memang jarak yang terlalu jauh juga ada. Kemudian juga ada yang kadang juga hambatan ketika perjalanannya, mobilnya kadang juga terjadi hambatan juga ada. Nah, kalau memang itu hanya bersifat kadang kondisional, itu kita terima ya, karena memang tidak semua perjalanan itu bisa, kadang ada hambatan juga. Tetapi kalau itu menjadi kebiasaan, itu pun kita juga harus terapkan disiplin, karena kita pun juga ada untuk pegawai negeri itu ada yang namanya PP 53 tahun 2010 itu yang mengatur bagaimana kalau ada ASN yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai ASN ataupun dia melanggar aturan sebagai ASN, dan itu nanti di situ sudah diatur dengan lengkap. Nanti untuk punishment-nya itu seperti apa, dari nanti kita juga prosesnya itu dari tingkat puskesmas hingga nanti juga sampai ke dinas kesehatan. Tetapi intinya setiap permasalahan, setiap ada sesuatu hal yang tidak sesuai, maka kita lakukan dulu pendekatan. Ini sebenarnya ada permasalahan apa, dan kita juga harus bisa semaksimal mungkin membantu. Sebenarnya dari permasalahan itu yang terjadi apa, ya kita berusaha untuk membantunya.
Ya, berarti sudah berbagai macam pendekatan ya Bu ya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang Ibu sebutkan tadi. Nah, kalau untuk tantangan Ibu, apakah ada nih Bu tantangan yang Ibu rasakan selama menjadi Kasubag Tata Usaha di Puskesmas ini? Tantangannya jelas ada ya, karena kita juga sekali lagi kita kembali kepada sifat dari masing-masing ya, atau pribadi masing-masing orang ya. Meskipun kadang peraturan itu kita sudah terapkan, kadang pas di awal itu peraturan itu bisa dijalankan, tetapi biasanya sambil berjalan waktu itu lama-lama juga nanti peraturan itu juga ada 1-2 yang akhirnya tidak mentaati. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua itu kadang ada satu personal yang dia itu tidak menunjukkan satu ketaatan yang akhirnya itu juga menjadikan yang lain pun juga jadi mengikuti. Misal sebagai contoh, ada seorang si A lah itu juga biasanya juga berangkat siang, toh juga tidak masalah, akhirnya itu yang menyebabkan yang lain pun juga biasanya mengikuti seperti itu. Ataupun justru yang lebih besar lagi adalah di tanggung jawab ya, tanggung jawab yang kita berikan yang seharusnya bisa dilaksanakan dengan maksimal, ketika ada seseorang yang tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, maka kadang yang lain pun akhirnya bisa menganggap sepele. Maka disinilah tantangan kita untuk bisa menerapkan satu ketegasan di mana satu peraturan itu harus diterapkan, karena nanti peraturan ketika satu tidak menjalankan maka itu bisa membawa untuk yang lainnya pun juga tidak akan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Ya, terima kasih Ibu. Iya, berarti memang untuk menerapkan nilai-nilai aneka tersebut di wilayah kerja memang ada hambatannya, ada tantangannya juga ya Bu ya. Nah, semisal nih Bu, kalau sebagai ASN tidak bisa menerapkan nilai-nilai tersebut, apakah ada risiko tersendiri Ibu? Resiko ini untuk ASN itu dasar peraturan kedisiplinan ASN itu adalah tadi sudah kami sampaikan, yaitu di PP 53 tahun 2010 ya, dimana di situ ASN itu ada tanggung jawab, ada kewajiban dan juga ada larangan. Nah, seandainya itu yang seharusnya dilakukan itu kewajiban ASN tidak dilakukan, berarti dia juga melakukan pelanggaran. Atau larangan, dia melakukan larangan itu yang seharusnya tidak dilakukan ASN kemudian dia melakukan, itu juga berarti dia termasuk melanggar. Nah, itu sudah diatur lengkap di PP tersebut. Itu nanti dari dia melanggar jam kerja, kemudian tidak bisa melaksanakan tanggung jawab, dan semua nanti yang tertuang di situ itu nanti akan dilakukan proses namanya BAP. Jadi nanti dilakukan berita acara pemeriksaan. Di situ nanti akan dikaji sebenarnya permasalahan apa sehingga si A tidak bisa melaksanakan tanggung jawab ataupun tidak melaksanakan kewajiban ASN dengan baik. Nanti akan dilakukan berita acara pemeriksaan. Kemudian dari hasil berita acara pemeriksaan tersebut, nanti yang bersangkutan bisa dijatuhi hukuman baik dari tingkat ringan maupun sampai tingkat berat. Tingkat beratnya yaitu nanti sampai yang bersangkutan dikeluarkan dari pegawai baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat, dan itu nanti bergantung dari pelanggaran atau besarnya pelanggaran yang dilakukan. Kemudian di luar ini resikonya juga sebenarnya kadang resiko itu termasuk nanti juga hubungannya dengan tantangan ya. Resikonya itu ketika atasan itu menerapkan, sebenarnya kita ingin menerapkan aturan yang memang seharusnya dilakukan, tetapi kadang justru dari teman-teman itu menganggapnya itu sebagai suatu hal yang saklek, padahal itu adalah merupakan memang suatu peraturan yang seharusnya dilakukan. Mungkin seperti itu. Iya, betul Bu. Jadi memang setiap ada pelanggaran pasti akan ada resiko atau konsekuensi yang harus didapatkan ya. Nah, ada nggak Bu pesan-pesan dari Ibu nih Bu untuk kita ASN supaya kita tetap bisa mengamalkan nilai-nilai aneka tersebut dalam keadaan apapun? Ya, pesan untuk ASN ya, di mana ASN itu adalah suatu ibaratnya suatu berkah yang luar biasa, karena di situ tidak semua mendapatkan ya. Artinya ketika kita sudah bisa menjadi ASN,
maka yang pertama ya kita syukuri ya, karena tidak semuanya bisa mendapatkan kesempatan itu. Nah, setelah kita bersyukur, otomatis dengan syukur itu kita bisa melaksanakan tanggung jawab yang besar sebagai ASN, karena memang ASN itu punya tanggung jawab yang besar, yaitu untuk melayani masyarakat itu adalah sepenuh hati ya. Jadi disinilah nanti kita tanggung jawabnya itu, karena di sini adalah tanggung jawab kita itu bukan hanya kepada manusia, bukan hanya sebagai orang yang kita layani, tapi nanti lebih besar lagi adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ASN itu kan diberikan tugas tanggung jawab dari masing-masing tugasnya. Otomatis di dunia saja kita juga dimintai pertanggungjawaban ya. Nanti secara kedinasan juga tanggung jawab yang diberikan itu nanti akan dilihat apakah kita bisa melaksanakan tanggung jawab dengan baik atau tidak. Dan nanti pun ini sebagai semangat itu justru bagaimana kita bisa menjadi ASN yang baik, karena kita lebih nanti terfokus. Lebih besar lagi adalah bagaimana nanti kita bertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita mengingat ke situ, insya Allah apapun kita, siapapun kita akan melaksanakan tugas, melaksanakan amanah itu dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Wah, terima kasih Ibu atas pesan yang sudah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan nilai-nilai ASN tersebut. Walaupun banyak tantangan, banyak hambatan, mudah-mudahan tetap bisa dijalankan. Amin, terima kasih, sama-sama Mbak. Ya, selesai sudah akhirnya podcast kita hari ini dengan narasumber Ibu Mus Qadimah. Mudah-mudahan apa yang Ibu Mus sudah sampaikan, apa pesan-pesan yang sudah diberikan kepada kita bisa mengamalkannya, bisa semakin semangat untuk menerapkan nilai-nilai aneka tersebut di tempat kerja kita masing-masing. Sampai jumpa.